Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di Aula Timur Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, 3 Oktober 2012, akan kita ikuti Stadium General yang menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Abraham Samad, dengan materi yang bertema Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam upaya mendorong pembangunan budaya anti korupsi di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Kepada yang terhormat, Profesor Rahmal Kami persilakan. Yang saya hormati, Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Dr. Abraham Samad, Sarjana Hukum, Master Hukum, kepada Direktur, salah satu Direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi yang kebetulan juga adalah alumni FSRJ, Institut Teknologi Bandung. Bapak Ibu, Wakil Rektor, pimpinan ITB, dan para staf Institut Teknologi Bandung, serta adik-adik para mahasiswa yang saya banggakan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Pada siang hari ini kita kembali menggelar kuliah umum. Ini ternyata yang hari ini perpaduan antara kuliah studium general dengan pendidikan anti korupsi. Jadi saya kira memang kelihatan jumlah mahasiswanya juga jauh lebih banyak ya. Jadi pertama kali tentu terima kasih kepada Bapak Ketua KPK yang di tengah kesibukan beliau itu saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Tadi Pak Abraham bercerita kepada saya harus meng-cancel beberapa kegiatannya untuk hadir di Institut Teknologi Bandung. Jadi saya kira tentu apresiasi kita ke Bapak Ketua KPK dan adik sekalian, tentu hari ini kita dapat kesempatan yang jarang bisa nanti bertatap muka dengan Ketua KPK, bisa berdiskusi. Jadi Pak Abraham di sini biasanya dari waktu sekitar 1,5 jam 40 menit itu untuk menyampaikan sesuatu. Kalau boleh nanti sisa waktunya bisa untuk berdiskusi. Siapa tahu dari adik-adik mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang ada di ruangan ini, ada yang kemudian ingin mengeksplor, ada yang ingin memperjelas barangkali fungsi KPK itu apa, ininya apa, atau mungkin ada saran dan masukan. Atau mungkin adik-adik ada yang mau jadi ketua KPK di kemudian hari, ya boleh itulah. Saya kira nanti ada setelah itu diskusi dan acaranya seperti biasa akan dipandu ada moderator. Nanti yang prioritas bertanya seperti biasa mahasiswa dulu ya. Jadi kalau nanti ada yang umum-umum dari sini, ada wartawan nanyanya setelah kuliahnya selesai saja. Jangan pada saat kuliah, karena di kuliah adik-adik barangkali kita kasih kesempatan dulu. Jadi adik-adik, saya kira tiap hari kita itu kalau lihat televisi mendengar KPK dengan segala ceritanya ya. Jadi tiap hari kita dengar, dan hari ini Ketua KPK akan
akan menyampaikan kepada kita sebetulnya apa sih KPK. Jangan-jangan yang kita dengarkan permukaan-permukaannya. KPK itu apa? Fungsi utamanya seperti apa? Saya kira barangkali itu yang akan disampaikan. Dan nanti kita bisa berdiskusi bersama. KPK tidak hanya yang terdengar apa itu dulu itu cicak sama buaya atau apa gitu ya. Tetapi esensi dari KPK apa, kemudian bagaimana agar kemudian kita mampu menjadi karakter kita, karakter anti korupsi. Ya, jadi tema hari ini adalah membentuk karakter mahasiswa anti korupsi. Tetapi kalau sudah jadi itu mahasiswa anti korupsinya, diteruskan lulusan perguruan tinggi yang anti korupsi juga. Jangan sampai anti korupsinya hanya pada waktu mahasiswa saja, kalau sudah jadi dosen sudah tidak lagi gitu. Jadi saya kira barangkali Pak Abraham Samad akan mengeksplor itu dan kita semua akan bisa berdiskusi dengan beliau. Kembali ucapan terima kasih kepada Ketua KPK, dan saya tidak ingin memperpanjang sambutan saya. Kita lebih straightforward untuk bisa mendengarkan presentasi dan nanti kita berdiskusi dengan Bapak Ketua KPK. Terima kasih kepada tim dari KPK yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk diketahui, sebetulnya Institut Teknologi Bandung dengan KPK itu sudah melakukan kerjasama cukup lama. Dari 2009 atau 2008, jadi sejarah kerjasama kita sudah panjang. Saya kira beberapa ketua KPK juga pernah memberikan ceramah, dan sekarang ketua KPK kita yang paling muda, paling muda Bapak ya Pak ya, di antara ketua-ketua KPK yang lain. Jadi akan bersama-sama dengan kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Ahmad. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi kuliah yang akan secara langsung disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Abraham Samad, dan akan dipandu oleh Profesor Hasanuddin Z. Abidin selaku Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Abraham Samad beserta Profesor Hasanuddin, kami persilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik sekalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, alhamdulillah kita siang ini mendapatkan tamu kehormatan Ketua KPK. Beliau ini sebenarnya sudah cukup terkenal lah ya, tapi SOP-nya ini saya harus memperkenalkan beliau ya. Beliau ini tadi sudah disebutkan Dr. Abraham Samad, SHMH. Riwayat pendidikan beliau S1, S2, S3 semua dari Universitas Hasanuddin, namanya sama dengan saya ini ya, Fakultas Hukum ya. Jadi beliau ini memang linier dalam bidang hukum. Tempat tanggal lahir tidak rahasia nih Pak ya. Makassar 27 November 1966. Beliau Ketua KPK periode 2011-2015. Sebelumnya Pak Abraham adalah advokat dan koordinator Anti Corruption Committee di Sulawesi Selatan. Jadi insya Allah sebenarnya kalau jadwal kuliah kita ini sampai jam 3, meskipun Pak Abraham tadi mengatakan beliau bebas lah kalau nanti pertanyaan lebih panjang. Jadi insya Allah Pak Abraham mungkin nanti memberikan materi kira-kira mungkin 30 menitan dan seterusnya. Kemudian konsentrasi kita di tanya jawab. Nah ini tolong adik-adik yang ikut kuliah Studi General dan Pendidikan Anti Korupsi dicatat baik-baik, kalau tidak salah harus buat paper nanti ya. Tapi insya Allah bisa lah nanti. Monggo silakan Pak Abraham, waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor Institut Teknologi Bandung ITB, yang saya hormati jajaran Sivitas Akademika ITB, dan tak lupa juga yang saya hormati Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat Ikian Mas Pak Dedi Rahim, yang alumni ITB juga Pak Rektor, adik-adik sekalian yang saya cintai. Adapun isi materi kuliah kita pada hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Rektor, yaitu membentuk karakter mahasiswa anti korupsi. Namun demikian, materi kuliah ini saya bagi dalam tiga permasalahan yang besar. Pertama, yaitu apa sebenarnya dimaksud dengan korupsi itu, dan kemudian apa yang menjadi penyebab-penyebab korupsi itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana korupsi itu harus diperangi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor, yaitu sejauh mana peran KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berupaya memaksimalkan, selain peran pemberantasan korupsi, kita mengupayakan adalah pembentukan karakter mahasiswa anti korupsi. Kenapa ini tema penting? Karena menurut hemat kami bahwa korupsi tidak saja harus dilakukan dengan pendekatan penindakan yang represif, tapi juga harus diintegrasikan dengan pendekatan pendidikan karakter itu sendiri. Adik-adik sekalian yang saya cintai, Pak Rektor yang saya hormati dan jajaran Sivitas Akademika ITB, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi itu, tentu kita harus tahu pengertian dasar dari korupsi itu sendiri. Kalau pengertian dasar dari korupsi itu sendiri kita bagi dalam dua kategori. Pertama, ada yang disebut definisi korupsi dalam rumusan sosiologisnya, ya. Jadi pengertian-pengertian korupsi yang tidak masuk di dalam konteks yuridisnya. Dan kemudian ada definisi korupsi dalam konteks yuridis, yaitu definisi korupsi yang ada di dalam rumusan undang-undang anti korupsi kita. Apa yang dimaksud dengan korupsi dalam kaitannya kehidupan sosial bermasyarakat? Pertama, kalau kita lihat asal kata korupsi itu kan sendiri dari bahasa Latin, corruptus. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, corruptie, Belanda, dan kemudian Indonesia korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu adalah semua perbuatan atau semua tindakan yang menyimpang dari pola-pola perilaku yang sebenarnya. Katakanlah kita melakukan kejahatan, kita melakukan ketidakjujuran, kita melakukan perbuatan-perbuatan amoral, kita melakukan perbuatan-perbuatan suap menyuap, itu termasuk semua di dalam kategori korupsi sebenarnya. Jadi semua tindakan-tindakan yang amoral itu dapat dikategorikan sebagai tindakan-tindakan yang korup. Jadi kalau kita menyimpang, misalnya pada hari ini ada ujian semester, tiba-tiba kita nyontek, itu termasuk salah satu perilaku korup. Jadi nyontek itu adalah perilaku korup. Kemudian misalnya kalau kita masuk ke kantin, kemudian ibu kantinnya tanya berapa nih yang harus dibayar, harusnya 20.000, kita bilang 18.000, itu juga perbuatan yang korup. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang menyimpang adalah perbuatan-perbuatan korup. Itu definisi sosiologisnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan definisi yuridis? Definisi yuridis adalah definisi yang ada di dalam undang-undang anti korupsi kita. Rumusannya kita bisa lihat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Definisi yuridis dari tindak pidana korupsi itu, kalau di dalam Undang-Undang pasal 2 itu disebutkan bahwa setiap orang
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, kalau kita melakukan tindak pidana yang melawan hukum, kita memperkaya diri dengan cara melawan hukum, itu adalah perbuatan korupsi. Atau katakanlah kita melakukan tindakan melawan hukum, memperkaya orang lain, kita melakukan korupsi, tapi duit itu bukan kita nikmati sendiri, tapi dinikmati orang lain, itu juga korupsi. Itulah rumusan undang-undang korupsi kita. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kalau kita melakukan korupsi, terus kemudian kita memperkaya sebuah korporasi, perusahaan-perusahaan, tapi pada diri sendiri kita tidak merasakan, itu juga perbuatan korupsi dan diancam pidana di dalam undang-undang korupsi kita dalam pasal 2. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui apa definisi korupsi itu sendiri, kita harus melihat faktor-faktor penyebab dari korupsi itu sendiri. Faktor-faktor penyebab dari korupsi itu sebenarnya banyak macamnya, tapi saya coba merumuskan ke dalam 5 diantaranya, 5 faktor penyebab korupsi itu sendiri. Pertama adalah sikap permisif terhadap korupsi. Ini yang menghantui hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang ini, sehingga korupsi itu begitu marah, begitu masif terjadi di Indonesia. Karena kenapa? Ada sikap permisif dari masyarakat terhadap kejahatan korupsi. Apa yang dimaksud dengan sikap permisif? Masyarakat kita memandang kejahatan korupsi itu adalah sebuah perbuatan yang biasa-biasa saja dan wajar. Inilah yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga apa? Kita tidak ada daya atau tidak ada upaya untuk melawan kejahatan ini, karena kita menganggap bahwa kejahatan korupsi itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang terjadi di Indonesia. Padahal seharusnya reaksi yang harus dilakukan oleh masyarakat dan kita semuanya ketika kita mengetahui bahwa ada sebuah perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi, harus upaya yang kita lakukan adalah upaya untuk melawannya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, di dalam kultur masyarakat kita ada kesan bahwa kejahatan korupsi itu dianggap hal yang biasa saja. Contoh misalnya, kalau adik-adik ini kan biasa pakai sepeda motor misalnya, tiba-tiba ada sweeping di jalan, ditangkap polisi lalu lintas, terus tiba-tiba Anda nyuap polisi lalu lintasnya supaya motornya tetap dipersilahkan jalan, tidak ditilang. Ini sebenarnya perbuatan korup, perbuatan suap. Tapi seolah-olah kita menganggap apa yang kita lakukan ini adalah hal yang biasa, lumrah, dan bukan kejahatan, bahkan bukan perbuatan amoral. Kita menganggap hal yang biasa. Saya yakin adik-adik di sini mungkin ada 30%. Kalau misalnya ditilang di jalan, terus tiba-tiba ditangkap oleh polisi lalu lintas, pertama-tama yang Anda lakukan pasti ingin memberikan suap kepada lalu lintas itu. Oleh karena itu, menurut saya ke depan praktek-praktek yang biasa kita lakukan ini harus sama sekali tidak boleh lagi dilakukan. Bahkan kalau ada teman kita yang masih melakukan, kita punya kewajiban untuk mengingatkan dia. Karena seseorang melihat sebuah kejahatan dan tidak mengingatkan, berarti orang itu juga telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu, menurut hemat saya bahwa sikap permisif yang ada di dalam masyarakat yang memandang korupsi itu adalah menjadi perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saja, bisa ditolerir dan bisa dilakukan, adalah sikap yang sangat keliru. Kemudian selain permisif, masyarakat apatis, skeptis. Masyarakat memandang bahwa korupsi itu sulit diberantas, sehingga dia apatis, dia skeptis, aju tak aju. Karena masyarakat menganggap begitu sulit memberantas korupsi itu, begitu sulit menanamkan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat agar masyarakat itu berperilaku yang jujur. Ini menjadi barang yang mahal di negeri kita. Kenapa saya katakan mahal di negeri kita? Seolah-olah kejujuran itu menjadi sesuatu yang aneh di negeri kita. Kalau ada orang yang jujur, kalau ada pejabat yang jujur dan miskin, rata-rata orang mengatakan, wah pejabat itu bodoh. Ini kan yang terjadi di dalam masyarakat kita, sehingga menurut saya paradigma ini harus dirombak. Jadi seorang pejabat yang miskin, seorang pejabat yang jujur,
seharusnya kita mengapresiasi begitu besar kepada mereka. Harusnya memberikan penghargaan yang begitu besar. Harusnya memberikan tempat yang begitu besar. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita? Justru sebaliknya. Karena masyarakat kita terjebak dalam kehidupan yang serba hedonis, konsumeristik, maka orang-orang yang mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat adalah orang-orang yang terpandang, yang mempunyai duit banyak, orang yang kaya raya, orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai power. Walaupun masyarakat ketahui bahwa orang itu mempunyai kekayaan, tapi kekayaan itu berasal dari perbuatan korupsi, tapi masyarakat kita tetap memberikan penghargaan. Oleh karena itu menurut saya, inilah yang salah dalam kehidupan kita. Banyak contohnya, misalnya, katakanlah seorang pejabat atau siapa saja terjerat kasus korupsi dan kemudian dia setelah menjalani proses, menjalani hukuman dan lain sebagainya, ketika dia keluar dan dia masih menikmati kekayaan yang luar biasa, apa yang terjadi dalam masyarakat kita? Respon masyarakat kita masih memberikan tempat yang cukup terhormat. Kalau dia masuk di masjid, dia diberikan saf paling di depan. Kalau dia masuk di gereja, diberikan tempat paling di depan. Inilah yang salah di dalam kultur masyarakat kita. Kalau kultur ini masih dipertahankan terus-menerus, maka menurut saya kejahatan korupsi di negeri ini makin sulit diberantas. Kenapa? Masyarakat memberi tempat. Oleh karena itu seharusnya masyarakat harus tidak boleh memberi tempat bagi orang-orang yang punya perilaku korup di negeri ini. Agar supaya apa? Agar supaya semua orang ingin berperilaku yang jujur dan baik. Adik-adik sekalian yang saya hormati. Kemudian faktor kedua penyebab dari korupsi yaitu peraturan perundangan yang belum memadai. Banyak peraturan, banyak regulasi di negeri kita ini saling tumpang tindih. Misalnya tentang undang-undang pemerintahan daerah dan lain sebagainya yang mengatur tentang otonomi daerah. Belum lagi undang-undang lainnya, itu saling tumpang tindih sehingga satu sama lainnya tidak mempunyai kepastian hukum. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Kemudian yang ketiga adalah faktor lemahnya law enforcement, penegakan hukum. Ini juga menjadi salah satu faktor sehingga korupsi itu terus meningkat dan dia semakin masif. Karena kenapa? Contohnya bahwa setiap kejahatan-kejahatan korupsi yang terjadi di negeri kita, itu penegakan hukumnya tumpul. Kita bisa lihat misalnya, seorang yang korupsi dengan 1 triliun, 10 miliar, bahkan ratusan miliar, ketika dia sampai di pengadilan, hakimnya bisa memutus misalnya dia cuma dijatuhi hukuman 1 tahun, bahkan 6 bulan. Ini menjadi sesuatu penyebab korupsi itu semakin tumbuh terus-menerus karena orang melihat bahwa ternyata kalau kita korupsi sekian miliar, kemudian kita bisa membeli keadilan di pengadilan, kita bisa membeli hukum. Mohon maaf, katakanlah misalnya kita bisa menyuap seorang hakim sehingga kita bisa dibebaskan dari hukuman, atau kita bisa diberikan hukuman yang ringan. Ini adalah menjadi salah satu faktor penyebab korupsi itu tidak bisa ditekan pada titik terendah. Kenapa? Orang akan menganggap bahwa kalau kita korupsi begitu besar, maka uang ini kita bisa pakai untuk membebaskan kita dari jeratan hukum. Paling tidak kalau kita tidak bisa bebas dari jeratan hukum, maka kita bisa dihukum dengan hukuman yang serendah-rendahnya. Dan kemudian setelah kita keluar dari penjara, kita akan menikmati hasil korupsi yang begitu besar. Inilah menjadi salah satu penyebab korupsi itu begitu masif. Jadi tidak ada law enforcement, tidak ada penegakan hukum yang memberikan efek jerah bagi para pelakunya. Beda misalnya dengan Cina. Cina menerapkan sistem hukuman mati. Presiden Cina sangat tegas dengan terhadap kejahatan-kejahatan korupsi. Oleh karena itu, kejahatan korupsi yang selama ini masif di Cina itu bisa ditekan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Karena apa? Aparat penegak hukum yang ada di sana itu konsisten menjalankan law enforcement secara adil. Jadi mereka melakukan penegakan hukum secara adil, mereka melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tegas. Jadi ada efek jerah yang ditimbulkan. Kalau misalnya para koruptor itu dihukum berat, maka saya yakin hampir sebagian besar orang akan berpikir 10 kali untuk melakukan kejahatan-kejahatan korupsi. Tapi kalau misalnya hukuman para koruptor itu cuma 1, 2, 3 bulan dan 1 tahun, maka jangan-jangan nanti orang semua terpanggil untuk menjadi koruptor. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu menurut saya
salah satu faktor yang harus diperbaiki di Indonesia ini adalah sistem penegakan hukum kita. Bagaimana fungsi kepolisian itu berjalan sebagaimana mestinya, fungsi kejaksaan berjalan sebagaimana mestinya, dan terakhir, fungsi pengadilan harus berjalan sebagaimana mestinya. Karena tanpa adanya fungsi yang saling terkait berjalan sebagaimana mestinya, maka saya yakin bahwa penegakan hukum di Indonesia itu akan amburadul. Inilah potret buram penegakan hukum kita. Kalau kita mau jujur bahwa kita termasuk salah satu negara yang paling buruk sistem penegakan hukumnya. Keadilan, hukum itu bisa diperbelikan di pengadilan, bahkan di mana-mana. Ada anekdot yang mengatakan begini, bahwa misalnya kalau kita kehilangan sepeda motor, terus kemudian kita melaporkan ke aparat penegak hukum, maka duit kita yang keluar untuk memproses kasus kita hilangnya motor itu akan jauh melebihi harga motor kita yang hilang. Ini fakta yang terjadi di negeri kita ini. Bagaimana seseorang misalnya yang hilang motornya mau melaporkan kejahatan kehilangan motor, kalau pada akhirnya biaya yang dikeluarkan untuk melaporkan motornya hilang itu akan melebihi, maka saya pikir tidak akan ada orang yang mau melaporkan kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku korupsi. Belum lagi kejahatan yang kecil-kecilnya. Kalau kita kehilangan laptop misalnya dan lain sebagainya, kita tidak akan mungkin melaporkan ke aparat penegak hukum kalau kita tahu persis bahwa ketika kita melapor, kita akan mengeluarkan duit yang lebih banyak agar supaya proses laporan kita itu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Tidak akan mungkin ini bisa berjalan. Oleh sebab itu, praktek-praktek seperti ini harus dibasmi. Disitulah peran KPK masuk untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di aparat penegak hukum. Atau dalam teori hukum ada disebut judicial corruption, yaitu kejahatan korupsi yang terjadi di institusi penegakan hukum. Kalau bahasa media itu mata rantai mafia peradilan. Di sinilah peran KPK masuk agar supaya apa? KPK bercita-cita bahwa suatu ketika sistem penegakan hukum di Indonesia itu berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan secara adil. Ini pernah dilakukan oleh negara Meksiko. Jadi Meksiko pernah melakukan langkah-langkah yang fundamental, langkah-langkah yang progresif ketika pertama kali Meksiko melakukan reformasi. Jadi ada suatu masa di Meksiko itu ada peralihan rejim dari rejim yang otoritarian menuju rejim yang lebih demokratis. Pada saat rejim demokratis terpilih, katakan tahun 98 seperti Indonesia pada saat itu, Presiden Meksiko pertama terpilih dari hasil pemilu secara demokratis yang dilakukan oleh Presiden Meksiko pertama kali, yaitu dia membekukan institusi penegak hukum yang ada di Meksiko. Jadi dia membekukan kepolisian Meksiko, dia membekukan kejaksaan Meksiko, kemudian dia membekukan peradilan yang ada di Meksiko. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Setelah dia melakukan pembekuan, dia melakukan rekrutmen ulang terhadap aparat-aparat penegak hukum yang ada di Meksiko. Karena pada saat itu Meksiko sangat terkenal dengan korupsi pada aparat penegak hukum. Jadi istilahnya di Meksiko itu ada istilahnya polisi yang korup itu mordida. Itu yang terjadi di Meksiko, sehingga pada suatu ketika Presiden Meksiko melakukan langkah-langkah di luar konstitusi yang ada. Kenapa saya katakan di luar konstitusi ada? Dia melakukan pembekuan terhadap institusi penegak hukum yang resmi ada di negara. Ini adalah langkah-langkah yang progresif sebenarnya, langkah-langkah yang fundamental yang sebenarnya kalau kita lihat ini agak melanggar konstitusi, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Seharusnya kemarin pada tahun 1998 ketika terjadi reformasi di Indonesia, yaitu peralihan dari rejim otoritarian ke rejim yang demokratis, maka yang harus dilakukan Presiden pada saat pertama kali terjadi reformasi, apa yang dilakukan Meksiko? Sebenarnya itu, ketika lembaga-lembaga aparat penegak hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, maka percayalah, secara otomatis kejahatan-kejahatan korupsi itu akan sulit tumbuh dan berkembang di negara itu. Karena kenapa dia sulit tumbuh dan berkembang di negara itu? Karena penegakan hukum di negara itu berjalan sebagaimana mestinya. Orang takut melakukan korupsi, karena kalau orang melakukan korupsi, dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Kenapa dia bisa mendapatkan hukuman yang berat? Karena aparat penegak hukumnya semua bersih. Itu yang dilakukan Meksiko. Kemudian dalam perjalanannya Meksiko beralih lagi menjadi rejim, saya dengar kabar kembali lagi ke rejim otoritarian. Tapi kemudian ada yang menarik.
Saya kasih contoh sedikit, baru-baru kira-kira 3 bulan yang lalu, kalau bapak-bapak, adik-adik pernah membaca Kompas, ada sebuah distrik di Meksiko. Distrik itu kalau di Indonesia mungkin kabupaten, kota gitu ya. Ada sebuah distrik di Meksiko itu dikuasai oleh kartel obat bius. Jadi kepala distrik polisi di distrik tersebut semuanya bisa dibeli oleh mafia narkoba di situ. Kartel obat bius. Semua disuap sehingga apa? Orang-orang di situ bebas melakukan transaksi jual narkotika, sehingga distrik itu penghasil narkotika terbesar. Kenapa? Aparat penegak hukumnya tidak bisa melawannya karena aparat hukumnya dibeli oleh kartel-kartel obat bius di sana. Apa yang dilakukan pemerintah Meksiko pada distrik itu? Sekali lagi dia melakukan langkah-langkah di luar konstitusi, di luar hukum yang ada. Yang dilakukan Presiden Meksiko ialah dia mengganti kepala kepolisian yang ada di distrik itu kepada seseorang yang bukan berasal dari polisi. Jadi dia mengangkat kepala kepolisian yang ada di distrik itu bukan polisi. Siapa yang diangkat? Adalah seorang wanita lulusan terbaik di sebuah universitas ternama di Meksiko dari Fakultas Kriminologi. Itu yang dilakukan Presiden Meksiko. Jadi dia mengangkat kepala kepolisian yang ada di distrik itu bukan berasal dari polisi pada saat. Kenapa dia lakukan? Karena dia menganggap bahwa di distrik itu sudah tidak ada lagi aparat yang clear. Oleh karena itu dia melakukan langkah-langkah yang fundamentalis, langkah-langkah yang di luar konstitusi, langkah-langkah di luar dari hukum yang ada. Tapi apa yang ingin dicapai Presiden Meksiko? Dia ingin membersihkan distrik itu dari peredaran obat bius dan obat narkotika. Dan alhamdulillah dia berhasil dalam tempo berapa tahun. Dan kemudian setelah saya coba melihat ke sana kembali, saya coba searching di internet. Ternyata dua bulan yang lalu saya baca perempuan ini meninggal. Kepala kepolisian distrik itu karena dia dihabisi oleh kartel obat bius di situ. Tapi yang ingin saya sampaikan, message yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa kalau kita ingin memperbaiki negara ini, kita harus melakukan langkah-langkah yang fundamentalis. Langkah-langkah yang di luar dari konstitusi kita. Langkah-langkah yang di luar dari aturan hukum kita. Demi memperbaiki bangsa dan negara. Ini adalah sebuah contoh kemajuan progresif dari seorang pemimpin. Adik-adik sekalian yang saya cintai. Kemudian faktor yang lain adalah kurangnya ketauladanan dan kepemimpinan dari pemimpin kita. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab korupsi. Bagaimana masyarakat bisa hidup jujur? Bagaimana masyarakat bisa hidup tanpa korupsi kalau dia melihat misalnya pemimpinnya, katakanlah kalau di kabupaten, dia melihat bupatinya hidup bermewah-mewahan dengan hasil korupsi. Dia melihat misalnya gubernurnya hidup bermewah-mewahan, anaknya disekolahkan semua ke luar negeri dengan hasil korupsi. Ini menjadi teladan ini menjadi sesuatu yang contoh yang jelek. Ya, sehingga apa? Masyarakat melihat bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa diteladani, seorang pemimpin itu tidak bisa dicontoh. Inilah yang terjadi. Seharusnya pemimpin memberi contoh kepada masyarakatnya tentang hidup yang jujur, tentang hidup yang adil, tentang hidup yang sederhana. Saya ingin kasih contoh mengenai seorang pemimpin yang hidup sederhana. Dia memberikan contoh kepada masyarakat. Presiden Iran, Ahmadinejad, mungkin kita tahu semua. Dia pernah memiliki hanya sebuah mobil tua Peugeot tahun 78. Inilah satu-satunya kekayaan seorang presiden Iran, negara besar, negara penghasil minyak, tapi dia mempunyai kekayaan cuma sebuah mobil Peugeot tua tahun 78. Saya pikir mungkin di Bandung ini kalau mobil tahun 78 sudah nggak ada yang mau pakai, saya pikir. Ini masih dimiliki oleh presiden Iran, Ahmadinejad. Tapi apa yang dilakukan Ahmadinejad? Pada saat negaranya diembargo oleh negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika, sehingga dia kesulitan dalam hal untuk mensejahterakan rakyatnya, maka yang dilakukan presiden Iran pada saat itu Ahmadinejad, dia menjual satu-satu harta yang dimilikinya, yaitu tadi mobil Peugeot tahun 78. Itulah satu-satu harta yang dimiliki oleh presiden Iran Ahmadinejad. Dia mau berkorban demi rakyatnya. Dia menjual harta pribadinya itu untuk membiayai rakyatnya yang sedang diembargo habis-habisan oleh Eropa dan Amerika. Ini sebuah teladan
sebuah contoh yang luar biasa yang diberikan oleh pemimpin di sebuah negara. Pertanyaan saya, adakah seorang pemimpin di Indonesia yang ingin memberikan keteladanan, yang ingin berkorban demi bangsa dan negaranya di negeri yang kita cintai? Inilah yang jadi problem. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Kita bisa lihat bahwa walaupun tidak semua, sebagian besar pemimpin kita hidup terlalu jauh jarak antar masyarakat. Mereka hidup berpoya-poya dan lain sebagainya, menikmati dan lain sebagainya. Inilah salah satu faktor juga mengapa korupsi itu tidak bisa ditekan. Karena tidak ada keteladanan, tidak ada contoh yang diberikan oleh pemimpin terhadap rakyat. Kalau rakyat diberikan contoh yang baik, hidup yang jujur, hidup yang adil, hidup yang sederhana, hidup yang tidak hedonis, maka insya Allah rakyat itu akan mencontohi pemimpin. Adik-adik sekalian yang saya cintai. Kemudian faktor lainnya adalah lemahnya integritas moral. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab korupsi itu. Seseorang yang tidak mempunyai integritas, seseorang yang mempunyai moral ambruk, maka ketika dia mendapat posisi sebuah jabatan yang sangat baik dan mempunyai kekuasaan yang luar biasa, yang bisa menentukan regulasi, bisa menentukan kebijakan dan lain sebagainya. Dan kalau tidak dibekali oleh moral integritas yang baik, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Inilah yang terjadi. Kalau misalnya seorang bupati moralnya jelek, seorang gubernur moralnya jelek, maka dia bisa melakukan korupsi karena dia mempunyai kekuasaan. Inilah salah satu juga menjadi faktor penyebab korupsi itu bisa terjadi di negeri kita. Jadi seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa, tidak mempunyai moral yang baik, tidak mempunyai integritas baik, maka dia akan rentan untuk melakukan kejahatan korupsi. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah pendapatan, penghasilan yang rendah. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Saya ingin kasih contoh misalnya, seorang pegawai negeri paling rendah, golongan 2A mungkin ya, itu kalau di Indonesia gajinya 2 juta kalau tidak salah. Para golongan 2 itu paling rendah 2 juta lah. Sekitaran kalau di Jakarta mungkin 3 juta. Mungkin nggak dapat 2 juta kalau golongan 2A. Saya coba kasih contoh. Seorang pegawai negeri yang golongan 2A dengan gaji sekitar 2 juta, tiba-tiba dia punya posisi misalnya dia kerja di kelurahan. Ya, di kelurahan. Dan tugasnya itu ialah posisinya itu mengurusi tentang misalnya orang mau bikin KTP, orang mau bikin kartu keluarga dan lain sebagainya. Kemudian sang pegawai ini yang gajinya 2 juta mempunyai 3 orang anak. Dan pada saat yang bersamaan ketiga anaknya ini adalah semua bersekolah. Itu artinya apa? Itu artinya dia memerlukan biaya yang cukup besar. Pertama dia harus membiayai ketiga orang anaknya dalam hal pendidikan, kesehatan, belum lagi dia harus membiayai kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, cukupkah gaji 2 juta untuk membiayai 3 orang anak yang pada saat bersamaan sedang menempuh pendidikan? Jawabannya sudah pasti bisa dijawab bahwa tidak. Apa sesungguhnya akan terjadi ketika ini terjadi pada seseorang pegawai negeri? Yang seperti tadi saya contohkan. Maka pertama-tama yang akan dia lakukan, kalau untuk ingin memenuhi kebutuhannya, ingin menyekolahkan anak-anaknya, ingin memberi kesehatan yang terjamin bagi anak-anaknya, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji atau tindakan-tindakan korup. Misalnya, kalau seseorang datang mengurus KTP pada yang bersangkutan, apa yang dia akan lakukan? Dia akan markup itu KTP. Kalau misalnya biaya KTP itu cuma 5.000, maka yang akan dia lakukan biaya yang dia markup sampai 10.000, 15.000 dan lain sebagainya. Begitu pula misalnya di kantor-kantor lain. Kenapa dia harus lakukan ini? Karena dia terdesak oleh kebutuhan yang tidak bisa dicukupinya. Oleh karena itu, kalau ini terjadi, pertanyaan saya, siapa yang salah dalam ini? Yang salah jawabannya adalah negara kita tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu menurut saya, kalau misalnya penyebabnya karena pendapatan rendah, maka negara harus hadir di situ. Negara harus memperbaiki sistem pendapatan bagi pegawai negeri maupun buruh, pegawai-pegawai swasta. Harus ada standar minimal yang paling tidak ketika kita presentasikan
dia mampu membiayai ketiga orang anaknya. Tapi kalau kita tidak mampu memenuhi, maka yang bakalan terjadi seperti tadi saya katakan, bahwa kalau dia moralnya ambruk, maka dia akan tergoda untuk melakukan penyimpangan agar supaya kebutuhan-kebutuhannya bisa dicukupi. Dan kalau ini terjadi, maka yang salah adalah pemerintahan kita dan negara kita. Oleh karena itu menurut saya, sistem pendapatan, sistem penggajian juga harus diperbaiki. Begitu pula dengan teman-teman kita di kepolisian. Bagaimana misalnya lalu lintas itu mau jujur kalau misalnya dia punya gaji cuma 2 juta? Kan tidak mungkin. Dia harus membiayai keluarganya dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah harus cerdas. Pemerintah harus melihat fenomena ini agar supaya ada perbaikan-perbaikan ke depan, agar supaya apa? Agar supaya kejahatan-kejahatan korupsi yang terjadi di tingkat bawah itu bisa ditekan. Karena korupsi itu ada 2 sebenarnya. Pertama ada yang disebut orang korupsi itu ada 2. Pertama ada orang korupsi karena ketamakan, keserakahan. Ini yang disebut corruption by greed. Ya. Kemudian ada yang disebut corruption by need. Corruption by need seperti tadi yang saya contohkan tadi. Seorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, kemudian dia korupsi, itu adalah corruption by need. Dia korupsi karena kebutuhannya tidak mencukupi. Beda dengan misalnya corruption by greed. Kalau corruption by greed itu adalah orang melakukan korupsi karena ketamakan, keserakahan. Kalau misalnya seorang pejabat korupsi, itu dia korupsi karena keserakahan. Dan ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Ini harus dihukum berat menurut saya. Kalau seorang pejabat yang korupsi, ini hukumannya harus berat. Karena apa? Dia melakukan korupsi karena keserakahannya, ketamakannya. Kenapa saya katakan bahwa dia korupsi karena keserakahan dan ketamakan? Karena seharusnya kalau kita lihat pendapatan seorang pejabat itu tidak memerlukan lagi dia korupsi, karena semua fasilitas sudah diberikan negara. Mulai dari biaya rumah tangga, biaya mobil dan lain-lain sebagainya, itu sudah terpenuhi, bahkan lebih kalau kita hitung. Oleh karena itu, seyogyanya dia tidak melakukan korupsi karena kebutuhannya sudah bisa dicukupi oleh fasilitas yang diberikan oleh negara. Tapi kalau dia masih melakukan korupsi, ini yang disebut corruption by greed. Dia korupsi karena keserakahan, ketamakan. Oleh karena itu, kalau korupsi yang terjadi seperti ini, maka hukumannya harus berat. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi yang terjadi seperti ini. Kemudian bagaimana dengan corruption by need tadi? Corruption by need seperti tadi saya contohkan, bahwa orang ini juga harus dihukum. Tapi paling tidak menurut saya, kita tidak membenarkan apa yang dilakukan. Tapi paling tidak kita bisa merenungkan dan memahami akar permasalahannya, agar supaya apa? Ke depan kita memperbaiki penyebab dari korupsi itu sendiri. Kenapa? Kalau kita lihat penyebabnya tadi, karena pendapatan. Negara tidak mampu memberi dia pendapatan yang dia bisa hidup, paling tidak bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari. Pak Rektor dan jajaran akademis yang saya hormati dan ada sekalian. Kemudian faktor-faktor lainnya, lemahnya sistem penyelenggaraan negara. Ini juga menjadi salah satu faktor ya. Sistem penyelenggaraan negara biasanya kita lihat dia tidak taat terhadap prinsip, ada 10 prinsip-prinsip good governance itu. Di situ ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan lain sebagainya. Jadi kalau sistem penyelenggaraan negara tidak tunduk pada prinsip-prinsip akuntabel, transparansi, itu akan melahirkan tindakan-tindakan korupsi di dalamnya. Itulah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi di negeri kita. Kemudian selanjutnya, apa akibat dari korupsi itu sendiri? Kita bisa lihat bahwa akibat dari korupsi itu sendiri, pertama akan melahirkan kemiskinan yang luar biasa. Kemudian akibat kedua, dengan korupsi bisa timbul pengangguran juga yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dengan korupsi juga utang luar negeri kita semakin bertambah karena kita memerlukan pinjaman dari luar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan juga bisa ditimbulkan. Kita bisa lihat bagaimana korupsi-korupsi yang terjadi di sumber daya alam kita. Ada eksploitasi yang besar-besaran sumber daya alam kita. Bumi kita dikeruk habis-habisan, di Freeport misalnya, dikeruk habis-habisan, tapi penghasilan dari bumi kita itu tidak dikembalikan kepada masyarakat setempat. Kita lihat contohnya, wilayah yang paling kaya di negeri kita misalnya di Papua. Di sana ada tambang Freeport. Yang secara kalkulasi matematika kalau kita hitung, seharusnya tidak ada orang miskin di Irian Jaya itu. Tapi apa yang terjadi di daerah itu? Rakyat di sana banyak miskin. Pertanyaannya,
siapa yang menikmati hasil alam yang melimpah ruah? Yaitu tadi segelintir orang, pengusaha hitam dan para pejabat-pejabat yang korup di negeri itu. Inilah yang terjadi di negeri kita. Oleh sebab itu, kalau itu terjadi, akibatnya itu tadi merusak lingkungan, merusak hutan. Hutan ditebang untuk digali di dalamnya, digali batu baranya, digali nikelnya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak usah tidak usah bingung kalau tiba-tiba terjadi kerusakan banjir dan lain sebagainya. Ini adalah akibat-akibat dari korupsi. Jadi korupsi itu mengakibatkan kemiskinan, pengangguran, hutan luar negeri kita semakin membengkak dan juga kerusakan hutan yang luar biasa. Di dalam data yang kita bisa paparkan di sini bahwa kalau kita lihat data statistik kita, jumlah penduduk kita itu kan 240 juta jiwa. Kemudian utang pemerintah kita sekarang itu sudah triliunan, 1.937 triliun, bayangkan saja. Jadi siapa nanti yang akan membayar utang negara kita? Kembali lagi, yang akan dibebankan adalah kita semua, rakyat. Oleh karena itu menurut saya, akibat dari korupsi yang paling merasakannya adalah rakyat, kita semua. Oleh karena itu saya menghimbau, kita jangan pernah apatis terhadap kejahatan korupsi. Walaupun mungkin secara langsung sekarang ini kita belum merasakan, sehingga kita acuh terhadap kejahatan korupsi. Mungkin kita tidak merasakan dampak langsung sehingga kita mentolerir saja korupsi. Beda misalnya kalau misalnya Anda ke mall atau Anda ke pasar, tiba-tiba Anda kecopetan, Anda dicuri, itu kan Anda bisa bereaksi marah. Kenapa Anda bisa marah ketika Anda dicopet? Karena dampak, ya, akibat langsung itu Anda pada diri Anda. Duit Anda diambil dan Anda kehilangan uang. Itu Anda pasti marah dengan pencuri. Padahal sebenarnya kejahatan korupsi itu sama dengan kejahatan mencuri. Dia mengambil barang yang bukan miliknya. Oleh karena itu koruptor itu adalah pencuri. Dia mengambil barang yang bukan miliknya. Tapi pertanyaan saya, kenapa beda reaksi masyarakat terhadap kejahatan korupsi dengan pencurian yang terjadi pada diri mereka? Karena adalah reaksi akibat yang ditimbulkan. Kalau kita kecurian, itu kita langsung yang merasakan sehingga kita bisa marah. Ketika kita dapat pencurinya maka kita akan gebukin. Kalau perlu kita bunuh, kan begitu. Tapi koruptor kita seolah-olah kita acuh karena kita tidak merasakan secara langsung. Padahal sebenarnya akibat yang akan ditimbulkan itu jauh luar biasa problemnya daripada orang pencurian di pasar atau di mall. Hadirin sekalian yang saya hormati, kerugian yang ditimbulkan di dalam kejahatan korupsi itu sebenarnya luar biasa. Itu sampai triliunan rupiah. KPK dalam hal ini telah menyelamatkan mulai daripada tahun 2011 telah menyelamatkan 152 triliun 957 miliar 821 juta 529.773 rupiah. Inilah diselamatkan KPK. Jadi ada sekitar 152 triliun yang berhasil diselamatkan KPK. Selamat hadirin sekalian yang saya hormati. Saya ingin memperlihatkan sedikit gambar next bahwa korupsi yang kerugian negara yang diderita oleh korupsi yang sekian triliun, kalau kita konversi maka kerugian negara itu bisa, kalau kita konversi, bisa dialokasikan. Pertama, kita bisa memberikan 1,57 juta unit rumah sederhana gratis kepada orang yang membutuhkan. Kalau misalnya kejahatan uang yang dikorup itu berhasil kita selamatkan, maka konversinya bahwa sebenarnya kalau negara ini bisa dibersihkan dari korupsi, 157 juta unit rumah sederhana gratis bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kedua, kita bisa memberikan 14,3 miliar liter susu gratis kepada anak rawan gizi di negeri ini. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Di negeri kita masih ternyata masih banyak anak-anak yang harus meninggal karena rawan gizi. Bayangkan kalau kita lihat kalkulasinya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan sekolah gratis kepada 271 juta anak SD selama setahun. Ini kalkulasinya. Kalau kita bisa berhasil
menekan angka korupsi itu. Jadi kita bisa memberikan sekolah gratis terhadap 271 juta anak yang ada di sekolah tingkat dasar. Kemudian yang keempat, kita bisa memberikan 18,5 miliar liter beras gratis bagi penduduk yang rawan pangan. Ini bisa kita lakukan kalau korupsi itu kita bisa tekan. Kemudian yang keenam, kita bisa membangun 1,24 juta unit ruang kelas sekolah dasar atau membangun 1,19 juta unit ruang kelas sekolah menengah pertama. Ini yang bisa kita lakukan. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Mungkin kita bisa lihat sama-sama, masih banyak di daerah-daerah pelosok anak-anak itu bersekolah sampai atapnya bocor. Bahkan dia harus bersekolah di lapangan gara-gara pemerintah tidak bisa membangun dulu sekolah bagi anak-anak di tingkat SD. Oleh karena itu saya ingin mengajak sekalian kepada hadirin hadis, jangan sekali-sekali kita membiarkan kejahatan korupsi ini terus berlangsung di negeri kita ini. Karena kalau kita tidak bisa menyelamatkan, maka yang akan terjadi adalah kerusakan pada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di negeri ini. Kemudian yang ketujuh, kalkulasi juga kita bisa memberikan 31,4 juta unit komputer untuk sekolah-sekolah. Inilah sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia ketika dia mampu menekan angka korupsi yang terjadi di Indonesia. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi? Bahwa korupsi masih terus sampai saat ini masih terus berjalan sebagaimana mestinya dan masih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kemudian setelah kita mengetahui akibat dari korupsi, apa yang dimaksud dengan kejahatan korupsi, tentunya sekalian kita juga harus mengetahui bagaimana cara kita memeranginya. Karena dengan duduk berpangku tangan hanya merenungi nasib, saya pikir itu bukanlah jalan keluar yang semestinya. Kita harus mampu punya goodwill paling tidak, punya upaya yang keras untuk melawan korupsi. Bagaimana cara memerangi korupsi? Pertama ada 4 tip yang saya berikan. Perangi dengan gigi. Jadi korupsi itu kita harus perangi dengan gigi. Kita tidak boleh memerangi korupsi itu dengan setengah hati, setengah-setengah. Makanya ini yang akan dilakukan oleh KPK. KPK memerangi korupsi dengan gigi. Apapun akibat yang akan diterima oleh KPK, maka KPK tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk memberantas korupsi di negeri ini. Kemudian yang kedua, perangi korupsi itu dengan adil. Apa yang dimaksud dengan perangi korupsi itu dengan adil? Bahwa dalam memerangi korupsi kita tidak boleh melakukan pemberantasan korupsi dengan tebang pilih. Apa yang dimaksud dengan tebang pilih? Kita memberantas korupsi dengan pandang bulu. Artinya apa? Kita hanya memberantas korupsi kepada orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, orang-orang yang tidak berdaya. Itu berani kita berantas. Tapi ketika korupsi-korupsi itu dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, orang yang mempunyai duit, kita jadi melempem atau tumpul sama sekali. Inilah yang dilakukan KPK. Jadi KPK tidak akan pernah memandang siapapun yang korupsi di negeri ini, maka disitulah KPK akan memeranginya. Jadi KPK akan memerangi korupsi secara adil. Mau dia anggota DPR, mau dia konglomerat, KPK akan memerangi. Jadi kita tidak boleh memerangi korupsi itu dengan tidak adil. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pemberantasan korupsi. Kita tidak boleh memilih-milih. Yang kita jadikan tersangka cuma orang-orang di bawah, kambing hitam dan lain sebagainya. Tapi kita harus memerangi korupsi itu secara adil. Walaupun misalnya dia itu pejabat tinggi, walaupun dia konglomerat, kalau dia bersalah maka hukuman harus dihadapi. Itulah yang dilakukan KPK. Kemudian yang ketiga, perangilah korupsi itu selama mungkin. Apa yang dimaksud perangilah korupsi itu selama mungkin? Dalam memerangi korupsi, kita tidak pernah boleh berhenti sedetik pun. Kita harus memerangi terus-menerus. Karena kalau tidak kita perangi terus-menerus, ada waktu, ada jeda yang kita berikan, maka kejahatan itu akan melahirkan kejahatan terus. Oleh karena itu, memerangi korupsi kita harus perangi selama mungkin dan betul-betul mempertahankan diri kita agar supaya kejahatan itu kita bisa perangi. Karena perang terhadap korupsi adalah perang yang akan membutuhkan waktu yang lama. Dan kita tidak akan bisa memprediksi kapan perang ini selesai. Oleh karena itu, perang terhadap korupsi adalah perang yang selama-lamanya dan mempertahankan diri kita. Dan yang keempat, siap menelan upaya. Apa yang dimaksud siap menelan upaya? Bahwa dalam memerangi korupsi, ada kalanya misalnya satu fase, dua fase kita mengalami kekalahan. Tidak seterusnya perang terhadap korupsi itu akan dimenangkan.
Tapi kita berusaha setiap perang terhadap korupsi itu harus dimenangkan. Tapi secara psikologis kita harus siap menelan pit fight. Kenapa? Kalau kita tidak siap, maka yang akan terjadi kita akan kendur atau kita akan berhenti memerangi korupsi. Itu semua. Bapak Ibu sekalian yang saya. Kemudian selanjutnya, untuk memerangi korupsi itu kita perlu sesuatu. Apa yang diperlukan untuk memerangi korupsi? Pertama, ada keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat agar perang melawan korupsi harus dimenangkan. Ini yang pertama. Harus ada goodwill, harus ada keinginan yang kuat bagi kita, harus ada semangat bahwa perang melawan korupsi haruslah dimenangkan oleh masyarakat dan tidak boleh dimenangkan oleh koruptor. Itulah salah satu kiatnya. Kemudian yang kedua, percaya akan nilai-nilai dalam hukum. Apa yang dimaksud dengan percaya akan nilai-nilai dalam hukum? Kita harus percaya bahwa seluruh aturan hukum, seluruh perangkat hukum dalam penegakan pemberantasan korupsi itu mempunyai nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan apa yang kita maksud? Bahwa orang yang bersalah pastilah akan dihukum. Itu yang kita harus yakini. Dan yang kemudian ketiga seperti tadi, kita harus merencanakan peperangan ini. Karena sekali lagi bahwa perang terhadap korupsi adalah perang yang berkepanjangan. Kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Kita tidak tahu kapan negeri yang kita cintai ini akan bisa berakhir korupsi di negeri. Oleh karena itu kita harus merencanakan dengan matang. Kemudian yang keempat, setelah kita melakukan perencanaan yang matang, kita harus menjalankan rencana itu dengan matang. Harus ada strategi. Harus ada strategi untuk memberantas. Strategi apa yang dipakai KPK kali ini? KPK memakai strategi bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan penindakan yang represif dan pendekatan pencegahan. Jadi ada pengintegrasian antara pendekatan penindakan yang represif dan pendekatan pencegahan. Apa yang dimaksud dengan pengintegrasian kedua pendekatan ini? Pertama misalnya, kalau terjadi kejahatan korupsi di sebuah tempat atau katakanlah di sebuah daerah atau di sebuah kementerian atau di sebuah lembaga, maka kejahatan korupsi yang terjadi itu harus ditumpas oleh KPK. Harus dilakukan namanya pendekatan penindakan represif. KPK harus datang di situ memberantasnya itu dengan cara misalnya kalau ada kejahatannya, KPK harus menangkap siapa yang akan melakukan dan menyeret yang bersangkutan ke pengadilan. Itu yang disebut pendekatan penindakan represif. Kemudian apa yang disebut pendekatan pencegahan? Pengintegrasian antara pendekatan represif dan pencegahan. Maka setelah penindakan dilakukan oleh KPK pada instansi tersebut, maka KPK akan masuk di tempat itu. Apa yang dilakukan KPK di tempat itu? Yaitu memperbaiki sistem manajemen yang ada di situ. Misalnya di sebuah institusi kementerian, misalnya kalau kita contoh misalnya di Dikbud atau Kementerian Agama, kalau terjadi korupsi di Kementerian Agama, maka KPK harus menindak pelakunya. Dan setelah dilakukan penindakan, maka KPK tidak boleh meninggalkan begitu saja. KPK harus masuk kembali di tempat itu dan memperbaiki manajemennya, memperbaiki sistem yang ada di situ agar supaya apa? Agar supaya korupsi di tempat itu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Karena kalau hanya mengandalkan pendekatan penindakan yang represif tanpa mengintegrasikan dengan penindakan pencegahan, maka yang terjadi bahwa korupsi kita akan berantas pada saat ini. Tapi tidak ada jaminan bahwa korupsi itu tidak akan berulang tahun depan dan 2 tahun akan datang. Oleh karena itu, KPK mempunyai strategi yaitu pengintegrasian antara pendekatan penindakan yang represif dan pendekatan pencegahan agar supaya korupsi itu tidak berulang lagi terjadi. Dan yang kelima, kekuatan rakyat. Inilah yang menjadi modal utama di dalam memerangi korupsi di negeri. Tanpa adanya dukungan yang besar dari rakyat, maka percayalah KPK tidak akan mungkin berhasil. Sekali lagi, tanpa adanya dukungan masyarakat, percayalah KPK tidak akan mungkin seorang diri dan tidak akan mungkin berhasil memberantas korupsi yang semakin masif di negeri yang kita cintai. Kemudian yang keenam, sumber daya. Kita harus memperhitungkan sumber daya kita di dalam memerangi korupsi sendiri. Kemudian yang ketujuh, kekuatan untuk tetap bertahan. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita memberantas korupsi, ketika kita melawan korupsi, maka perlawanan juga akan datang menghadapi kita. Oleh karena itu,
kita harus mempunyai strategi tertentu untuk mempertahankan kekuatan kita agar supaya apa? Agar supaya perang ini tetap akan kita menangkan di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya cintai. Kemudian yang kedua, apa peran KPK di dalam pemberantasan korupsi di negeri ini? Pertama, di dalam Renstra atau rencana strategis KPK ke depan, KPK adalah lembaga yang independen, lembaga negara independen yang berfungsi atau bertugas memberantas korupsi yang terjadi di negeri ini. Kemudian yang kedua, korupsi apa saja yang akan diberantas oleh KPK? Pertama, KPK menyadari bahwa KPK adalah institusi penegakan hukum yang tidak mempunyai infrastruktur sumber daya manusia yang begitu kuat. Begitu kita bandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan. Kenapa saya katakan bahwa KPK tidak mempunyai infrastruktur sumber daya manusia begitu kuat, tidak seperti kepolisian dan kejaksaan? Karena KPK hanya mempunyai sumber daya manusia 700 orang dibandingkan dengan jumlah korupsi yang masuk tiap harinya 50. Jadi ada 52 kasus korupsi yang dilaporkan setiap harinya ke KPK. Dan korupsi yang terjadi yang dilaporkan KPK adalah korupsi yang terjadi dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat kalkulasi kasus korupsi yang datang per hari 50 dibandingkan dengan jumlah pegawai, jumlah keseluruhan pegawai KPK 700. Tapi kemudian kalau kita lebih perkecil lagi, jumlah penyidik ini adalah orang-orang yang menangani langsung kasus korupsi, itu tidak lebih dari 200 orang. Cuma 100 lebih. Itu sudah terdiri dari kepolisian maupun kejaksaan. Jadi coba kita bayangkan, dengan jumlah penyidik yang tidak sampai 200, KPK harus menangani kasus korupsi yang datang itu per harinya 50 kasus. Ini tidak berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang ada di KPK. Oleh karena itu, KPK menyadari bahwa KPK tidak mempunyai sumber daya manusia yang begitu banyak, yang begitu kuat untuk memberantas korupsi dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, KPK harus mempunyai strategi yang jitu untuk menangani korupsi yang terjadi di Indonesia agar supaya KPK bisa berjalan terus memberantas korupsi. Strategi apa yang diterapkan KPK dalam memberantas korupsi? Pertama, kita lihat bahwa KPK hanya menangani kasus korupsi yang disebut grand corruption. Apa yang disebut grand corruption? Yaitu korupsi yang berskala besar. Apanya skala besar? Di situ ada 4 indikator untuk menentukan korupsi itu dapat dikategorikan grand corruption. Pertama, grand corruption adalah pelaku korupsi itu melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi. Ini indikator pertama. Kemudian kedua, melibatkan aparat penegak hukum. Jadi grand corruption itu yang kedua melibatkan aparat penegak hukum. Yang ketiga, korupsi itu berdampak luas terhadap kepentingan nasional. Dan yang keempat, kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang tersindikasi, sistemik, dan terorganisir. Inilah korupsi, inilah indikator-indikator korupsi yang ditangani oleh KPK. Saya ingin kasih contoh apa yang disebut grand corruption. Misalnya, bahwa tidak selalu grand corruption itu tidak selalu memfokuskan bahwa jumlah kerugian negara begitu besar, itu yang dimaksud dengan grand corruption. Bukan begitu. Mungkin ada sebuah kasus korupsi yang jumlah kerugian negaranya itu kecil, 200 juta atau bahkan 1 miliar. Tapi kenapa KPK harus menangani itu? Karena sekali lagi bahwa mungkin kerugian negaranya kecil, tapi pelakunya itu siapa? Pelakunya itu adalah misalnya penentu kebijakan, penentu regulasi atau para penegak hukum. Misalnya korupsinya 200 juta, tapi yang lakukan misalnya hakim, yang lakukan jaksa, yang lakukan polisi. Maka itu KPK harus masuk di situ. Kenapa KPK harus masuk? Karena kita sangat yakin bahwa orang-orang ini akan resisten terhadap hukum yang ada di negeri kita. Seorang hakim tidak akan mungkin diadili atau ditangani oleh aparat penegak hukum lain. Oleh sebab itu KPK harus masuk. Inilah banyak kritikan dari orang-orang bahwa kenapa KPK harus menangani kasus korupsi yang 200 juta, 100 juta, harusnya miliaran, harusnya triliunan. Inilah yang banyak kritikan. Tapi kita melihat bahwa kalau kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum, walaupun dia kecil, tapi ini dia akan merusak tatanan penegakan hukum.
Jadi walaupun dia sedikit, walaupun dia kecil kerugian negara, tapi dia merusak sendi-sendi penegakan hukum seperti yang saya katakan. Karena kalau dibiarkan, sistem penegakan hukum di Indonesia akan hancur. Oleh karena itu, KPK harus menangani, walaupun jumlah kerugian yang negaranya kecil. Kemudian kedua, kasus korupsi yang mungkin pelakunya bukan siapa-siapa, bukan pejabat, sama sekali orang tidak punya orang tidak terkenal, tapi jumlah kerugian negaranya begitu besar, miliaran bahkan triliunan. Ini juga KPK harus tangani karena ini masuk dalam kategori grand corruption. Jadi walaupun dia bukan penentu kebijakan, bukan penentu regulasi, bukan siapa-siapa, tapi kalau jumlah kerugian negara besar, maka KPK harus masuk. Dan yang kedua seperti tadi saya katakan, melibatkan aparat penegak hukum. Kemudian kejahatan korupsi yang dilakukan itu berdampak luas terhadap kepentingan nasional. Kemudian yang keempat, kejahatan korupsi yang dilakukan itu terorganisir dan sistemik. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai. Kemudian yang kedua adalah selain penahanan kasus korupsi seperti tadi yang saya sampaikan, KPK juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penindakan dan pencegahan terhadap sektor-sektor tertentu. Ada yang disebut dengan national interest. Apa yang dimaksud dengan national interest? Yaitu adalah sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sini KPK harus masuk memperbaiki sektor-sektor ini dan melakukan penahanan korupsi. Ada sektor-sektor tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sektor-sektor apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak? Pertama, ada yang disebut dengan ketahanan pangan plus. Apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan plus atau kedaulatan pangan plus? Yaitu sektor pertanian, perikanan, peternakan. Plusnya itu adalah pendidikan kesehatan. Sektor-sektor ini adalah menjadi sektor menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara kita adalah negara agraris. Hampir 80% penduduk yang ada di negeri kita ini mengandalkan mata pencariannya dari pertanian, peternakan, perikanan dan peternakan. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, KPK harus masuk ke dalam sektor-sektor ini untuk memperbaikinya. Kalau kita lihat contoh, di Amerika juga mengenal yang disebut national interest. Di Amerika itu national interestnya itu adalah gandum. Jadi jangan coba-coba menyentuh gandum Amerika. Oleh karena itu Indonesia juga saya ingin katakan, jangan coba-coba menyentuh keempat sektor ini. Karena keempat sektor ini menjadi sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu KPK punya kewajiban memperbaiki sektor-sektor ini, menjaga sektor-sektor ini agar supaya sektor-sektor ini tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi korupsi. Karena yang terjadi sekarang ini, saya kasih contoh misalnya ketahanan pangan. Kemarin kita baru mengalami bagaimana krisis kedelai. Kemudian kita mengalami bagaimana harga gabah di Indonesia itu bisa anjlok, sehingga impor beras masuk dengan seenaknya, impor daging masuk dengan seenaknya, impor susu masuk dengan seenaknya. Pertanyaan saya, apakah beras, apakah susu, apakah daging yang masuk dari negara luar itu betul-betul sudah dibutuhkan oleh Indonesia gara-gara kita sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal kita? Jawabannya setelah hasil penelitian teman-teman di Litbang KPK, ternyata sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kebutuhan gabah, kebutuhan padi kita itu masih bisa dipenuhi oleh pertanian kita. Kebutuhan daging kita itu masih bisa dipenuhi oleh peternakan kita. Kebutuhan susu itu masih bisa dipenuhi oleh susu lokal kita. Tapi kemudian kenapa terjadi impor? Karena di situ ada kartel yang bermain, ada mafia impor di situ. Ada orang yang mempermainkan harga sehingga mengharuskan impor barang. Disitulah sektor-sektor bocornya negara kita. Begitu pula dengan energi, lingkungan. Kita bisa lihat bagaimana sumber daya alam kita dieksploitasi begitu besar oleh raja-raja kecil yang ada di daerah. Misalnya di daerah Sulawesi Tengah ke sana. Kita lihat misalnya seorang bupati bisa menjual lahan pertambangan itu, satu lahan itu bisa dijual sampai 4 kali. Bayangkan ini luar biasa pelanggaran. Karena apa? Sekali lagi ini adalah tindakan-tindakan korup. Jadi sebuah lahan tambang misalnya itu bisa diperjualbelikan
sampai 4 kali kepada 4 orang yang berbeda. Ini luar biasa pelanggaran. Karena kenapa? Pejabat di situ ingin menikmati, dan kemudian yang sengsara siapa? Rakyat yang ada di situ karena dieksploitasi. Siapa yang kaya? Pejabat ada, pejabat di daerah itu, dan para pengusaha-pengusaha hitam yang berkolaborasi dengan para pejabat. Ini yang menurut saya sektor-sektor yang harus. Begitu pula sektor penerimaan. Kita lihat sektor penerimaan. Kalau kita mau jujur bahwa sektor andalan Indonesia ini adalah revenue, pendapatan. Kalau kita mampu mengelola pajak kita dengan baik, kita mampu mengelola biaya cukai kita dengan baik, kita mampu mengelola pendapatan pajak kita dengan baik, maka hasilnya sebenarnya tidak ada infrastruktur yang ada di negeri ini tidak bisa diperbaiki. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi? Anda boleh lihat, Anda boleh jalan ke timur. Di timur itu infrastrukturnya jelek sekali. Jalan-jalan tidak bisa dibangun di sana. Infrastruktur pengairan dan lain sebagainya tidak bisa dibangun dengan baik. Kenapa nggak bisa dibangun? Karena dana tidak mencukupi. Kenapa dana tidak mencukupi? Karena seharusnya penghasilan dari pajak itu tadi bisa membiayai memperbaiki infrastruktur yang ada di Indonesia, tapi sesungguhnya pajak ini bisa menggunakan. Pajak ini dikorup sehingga anggaran dari pajak yang seharusnya bisa membenahi, bisa memperbaiki infrastruktur kita itu menjadi terbengkalai. Oleh karena itulah KPK harus masuk ke 4 sektor ini untuk memperbaiki, karena kita berharap bahwa keempat sektor ini kalau kita perbaiki, insya Allah di kemudian hari ada perbaikan-perbaikan di negeri ini. Saya sudah dikasih catatan, ini sudah berakhir. Saya ingin sebelum menutup bahwa adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai, oleh karena itu dibutuhkan goodwill dari seluruh bangsa Indonesia, termasuk dari mahasiswa. Kita harus mulai menanamkan budaya anti korupsi di dalam jiwa kita sendiri. Kita tidak boleh terjebak dalam kehidupan yang serba hedonis, serba pragmatisme. Kita harus mampu keluar dari kehidupan yang pragmatis. Kita harus mampu keluar dari kehidupan yang serba hedonis. Yaitu kita harus berani hidup jujur, disiplin, bertanggung jawab dengan diri sendiri, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan yang terakhir. Inilah prinsip-prinsip dari 9 nilai anti korupsi yang dikembangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari Pak Abraham Samad, dipotong waktunya. Adik-adik ini mungkin banyak yang ingin bertanya. Jadi tadi Pak Abraham Samad telah menjelaskan 4 hal yang sangat penting. Apa itu korupsi, penyebabnya itu apa, dampaknya apa, dan bagaimana cara menanganinya, ya, strateginya. Terus terang ini menarik, bisa lama terus ini ya. Mungkin kalau adik-adik nanti ada yang kuliah jam 3, silahkan pelan-pelan keluar, tidak usah bikin ribut. Tapi yang mau bertanya silahkan, karena Pak Abraham ini punya waktu, insya Allah kita tambah setengah jam juga oke, Pak ya. Nah ini pasti demi pemberantasan korupsi. Sampai malam ini kita bertanya. Jadi korupsi itu haram hukumnya ya, kalau fikihnya. Nah ini pertanyaan diutamakan seperti kata Pak Rektor tadi ke mahasiswa. Jadi tolong nanti menyebutkan nama, prodi, NIM juga boleh. Saya buka 4 saja dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ada kolom, ada tim 4 kolom ya. Satu-satu ya. Ini yang dari depan dulu 1. Sudah pakai cat DP. Nomor 2 saya ingin cari yang wanita yang paling kiri. Kemudian nomor 4 ya. Utamanya mahasiswa ya. Jangan dari luar dulu. Yang terakhir tadi ya ada ini. Jadi 4 ya. Tuh satu-satu nanti kita ulang lagi. Silakan langsung ke mic-nya menyebutkan nama dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Fajar Hidayat, NIM 1691273 dari Fakultas Teknik
MC dan Dirgantara. Yang ingin saya tanyakan mengenai hukuman untuk koruptor, Pak. Di awal Bapak menyebutkan bahwa Cina menerapkan hukuman mati dan Bapak sendiri mengakui bahwa itu efektif. Nah, yang saya tanyakan, kenapa tidak dicoba untuk diterapkan? Apakah masalahnya tentang hak hidup atau hak asasi yang lain? Kalau misalnya kita tinjau, korupsi sebenarnya lebih banyak melanggar hak asasi dibanding dari hak hidup. Misalnya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan. Banyak, coba sekarang kita hitung berapa banyak orang yang meninggal akibat kualitas kesehatan yang buruk di daerah-daerah terpencil. Kalau misalnya kita tinjau zaman dahulu, ketika Islam menguasai 1/3 dari dunia. Soalnya pertanyaan aja langsung, nggak usah komentar, dia nanti ini. Karena waktunya untuk ambil nanti sudah jam 3, silakan. Kenapa tidak coba diterapkan di Indonesia? Apa kendalanya lagi? Seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Sofian bertanya kenapa hukuman mati tidak diterapkan di Indonesia untuk para koruptor, gitu ya? Jelasnya gitu. Jadi ada yang berikutnya, silakan. Pertanyaannya singkat saja, yang perlu kita nanti jawabannya ya dari Pak Bram. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanwari Kristiasti, 16/21/2010, Sekolah Farmasi. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya bagaimana alur atau proses dari suatu pengadilan untuk tindak pidana korupsi, baik yang kasus skala kecil maupun skala besar? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanwari, bagaimana proses pengadilan tipikor tadi ya? Selanjutnya yang ketiga dari saya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz, NIM 15563 dari Teknik Kelautan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sebenarnya batasan seseorang tersebut dikatakan korupsi? Yang kedua, bagaimana hukumnya jika uang yang bermasalah tersebut berasal dari bukan APBN? Misalnya ini berasal dari kelola dari si pemilik proyek, misalnya katakanlah contohnya sekolah. Ini sekolah tersebut merupakan swakelola yang dikelola sendiri oleh pihak sekolah. Dan bagaimana hukumnya uang yang bermasalah tersebut berasal dari sekolah tersebut tapi bukan dari APBN. Yang kemudian yang ketiga, dalam peraturan perundang-undangan ada mungkin poinnya yang mengatakan bahwa dalam jangka waktu 60 hari itu jika setelah uang bermasalah tersebut dikembalikan itu tidak diproses. Nah, bagaimana pandangan Bapak dari KPK terhadap jika ada yang memproses permasalahan tersebut setelah dikembalikan kurang dari 60 hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini coba saya baca kemudian nanti benar apa enggak ya. Jadi yang pertama menanyakan kriteria dari perbuatan korupsi, satu. Nah yang kemudian kaitannya antara grant dengan korupsi bukan dengan dana APBN. Nah yang ketiga maksudnya kalau sebelum 60 hari yang korupsi itu mengembalikan uangnya, apakah bagaimana gitu ya? Apakah dibebaskan atau tidak gitu Pak Abraham? 60 hari dan saya juga nggak tahu dari mana nih 60 hari ya. Nanti Pak Abraham akan jelasin. Oke, yang terakhir silakan adik yang dari sana. Perkenalkan saya Muhammad Ridho Dewanto dari Teknik Elektro. Yang pertama saya tanya tentang PK ini cuma 700 pegawainya dan 200 penyidiknya. Nah itu sistem rekrutmennya bagaimana dan kira-kira kriteria apa dalam penyeleksian SDM-nya tersebut. Yang kedua, mungkin kan kita di sini mahasiswa idealis ya, bagaimana untuk tidak ingin korupsi.
Tapi setelah di lingkungan kerja bisa jadi lingkungan kerja itu di lingkungan yang korup gitu. Nah itu menurut Bapak sebaiknya kita itu nanti kita melaporkan atau kita keluar atau bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus. Saya pikir kita langsung ke Pak Abraham. Silakan monggo Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus-bagus dan sulit dijawab ya. Pertama masalah hukuman mati. Jadi di dalam undang-undang korupsi kita yang ada sekarang ini sebenarnya kita sudah mengakomodir tentang hukuman mati, tapi itu ada persyarat yang ketat, ada kriteria yang ketat seseorang itu bisa dihukum mati. Pertama, kejahatan korupsi dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau dia korupsi berulang-ulang, sudah pernah divonis dengan korupsi, itu bisa dihukum mati. Kemudian korupsi itu dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya bencana alam. Kalau dia korupsi misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya kayak di Aceh begitu, harusnya untuk bantuan kemanusiaan tiba-tiba dikorupsi, ini juga masuk dalam kriteria-kriteria yang bisa dihukum mati, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, proses penanganan kasus korupsi. Kasus korupsi yang pertama itu kalau di KPK itu kan ada kita menerima pengaduan. Pertama kita menerima pengaduan atau kita melakukan investigasi langsung. Jadi ada dua. Bisa kita menerima pengaduan, bisa kita melakukan investigasi. Kemudian dari pengaduan itu biasanya kita melakukan investigasi. Pada saat kita melakukan investigasi, kalau misalnya ditemukan ada indikasi terjadinya dua alat bukti terjadinya tindak pidana, maka kita melakukan yang disebut penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, kita terus melakukan pendalaman hasil investigasi di awal. Dan setelah penyelidikan dilakukan, ketika di dalam penyelidikan kita mendapatkan bukti-bukti yang lebih akurat lagi bahwa ternyata kejahatan ini memenuhi dua unsur alat bukti, maka kita tingkatkan penyidikan. Kalau kita sudah tingkatkan kasus itu ke tahap penyidikan, maka pada saat itu kita sudah menemukan tersangkanya. Jadi kita sudah bisa tentukan siapa tersangkanya, misalnya A, B, C dalam sebuah perkara. Jadi setelah penyidikan itu kasusnya kita urai dan kita sudah bisa menentukan ternyata A, B, C ini yang terlibat. Kemudian dari hasil penyidikan itu nanti setelah didalami kemudian dilakukan proses yang lebih jauh, itu nanti ada namanya kasus ini diserahkan ke penuntutan. Di penuntutan inilah dibawa ke pengadilan dan kemudian berproses di pengadilan dan pada akhirnya nanti diadili pada persidangan dan terakhir diputuskan. Kalau pada tingkat pertama sudah diputuskan 4 tahun, kemudian yang bersangkutan merasa misalnya berat, kemudian atau KPK merasa oh ini hukumannya 4 tahun ringan, padahal seharusnya bisa lebih berat, maka KPK biasanya naik banding. Kalau di naik banding KPK merasa hukumannya ringan, KPK bisa melakukan kasasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kriteria-kriteria apa saja ya yang bisa dikategorikan sebagai, saya bisa tangkap begini, tadi yang dia mau katakan begini, bahwa apakah kalau dana-dana yang dikelola itu adalah dana-dana swasta itu termasuk korupsi, itu tadi yang saya tangkap. Jadi kalau kita lihat di dalam rumusan korupsi kita sendiri, memang saya sendiri melihat bahwa rumusan tentang undang-undang korupsi kita ini masih perlu diperbaiki ke depan. Karena dia hanya terang-terangan di situ merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi seolah-olah dapat ditafsirkan bahwa kalau anggaran yang dikelola oleh pihak swasta itu kalau dikorup kita nggak bisa masuk. Ya. Itu menjadi wilayah kejahatan umum, ada namanya penggelapan dan penipuan. Oleh karena itu menurut saya kalau ada perbaikan atau revisi terhadap bukan undang-undang KPK ya, undang-undang tindak pidana korupsinya, itu memang harus ditinjau ulang lagi definisi korupsi sendiri. Menurut saya harus diperluas sehingga kita bisa menjangkau sektor-sektor swasta yang sebenarnya walaupun tidak langsung mempergunakan uang negara, tapi paling tidak ada fasilitas negara yang digunakan. Jadi kalaupun dia tidak menggunakan secara langsung uang negara, tapi fasilitas-fasilitas yang dia gunakan di negeri ini itu adalah fasilitas-fasilitas negara. Oleh karena itu sebenarnya itu juga bisa dijangkau. Kemudian yang ketiga, sistem 60 hari. Saya agak bingung ini, jadi korupsi itu kecuali kalau gratifikasi ya. Jadi kalau ada kejahatan gratifikasi itu pemberian,
kalau misalnya kita diberikan sesuatu dalam tempo 1 bulan ya Pak Dede, ya 30 hari itu kita harus melaporkan ke KPK. Kalau kita melaporkan pemberian itu dalam tempo 30 hari itu tidak termasuk tindak pidana. Tapi kalau kita menerima pemberian itu dan kita tidak melaporkan, bahkan kita sembunyi, nah itu nanti kalau sudah lihat 30 hari itu bisa dipidanakan. Itu kalau gratifikasi. Tapi kalau khusus dalam tindak pidana yang rumusannya pasal 2, pasal 3, itu tidak ada tempo harinya Pak. Sampai kapanpun juga itu bisa disidik terus. Jadi kalaupun misalnya dia kembalikan, itu cuma faktor yang meringankan. Dia tetap harus diadili di pengadilan. Jadi pengembalian itu tidak menghapuskan namanya unsur pidananya, pertanggungjawaban pidana. Dia tetap diadili, tapi nanti pengembalian itu meringankan dia. Bisa saja nanti dia diberi percobaan dan manajemen, tapi dia tetap diadili. Beda misalnya kalau kejahatan gratifikasi. Kalau bisa dia melaporkan sebelum 30 hari, maka barang itu disita dan menjadi barang milik negara. Dan kemudian orang yang bersangkutan tidak dipidana. Sama misalnya kalau pengantin ya. Pengantin itu biasa kalau di Jakarta itu ada kriteria yang ditentukan oleh KPK sendiri nih Pak Dedi punya pekerjaan. Itu ada biasa orang memberi sumbangan. Kalau di Jakarta itu kita menerapkan kriteria 1 juta ya. Jadi setiap orang hanya boleh memberikan 1 juta amplop itu untuk pengantin. Lebih dari 1 juta itu harus dilaporkan ya, dan itu menjadi milik negara. Jadi setiap orang hanya boleh memberikan 1 juta. Kalau lebih dari itu itu jadi milik negara, kita sita dan menjadi milik negara. Itu kriteria gratifikasi yang ada di KPK. Jadi bapak-bapak, adik-adik, besok lusa dia mau kawin di sini, kasih tahu bapaknya. Kalau bapaknya penyelenggara negara, kalau swasta nggak ada masalah. Kalau penyelenggara negara, ya itu tadi. Jadi nggak tahu kalau Bandung pasti beda lagi ya. Bukan 1 juta, mungkin lebih rendah lagi kriteria karena harus disesuaikan. Mungkin kalau di sini 750.000 kan. Nggak sama semua kan Pak Dedi ya. Kalau Jakarta 1 juta, mungkin di sini 750.000. Bahkan kalau di kampus saya lebih murah lagi, cuma 400.000 berkali Pak Dedi ya, masuk. Itulah mungkin. Kemudian yang keempat, sistem rekrutmen dan kriteria. Jadi pertama di KPK itu sendiri penyidiknya itu berasal dari 2. Dari kepolisian maupun kejaksaan. Jadi ada 100 lebih penyidik yang ada di KPK itu berasal dari kepolisian maupun kejaksaan. Kalau di penyelidik itu macam-macam, ada dari BPKP, pegawai negeri sipil yang lain. Kemudian kalau di penyidik itu yang terdiri dari kepolisian maupun kejaksaan. Sekarang ini KPK sedang melakukan upaya merekrut penyidik internal. Ya. Kenapa kita lakukan ini? Kita ingin ketergantungan kita terhadap kepolisian maupun kejaksaan itu perlahan demi perlahan kita bisa kurangi. Karena kita khawatir kalau seperti yang terjadi sekarang tiba-tiba penyidik itu ditarik, KPK akan lumpuh. Oleh karena itu sekarang KPK sedang melakukan proses rekrutmen terhadap penyidik internal. Jadi kita melakukan proses rekrutmen, tapi untuk langkah awal kita hanya merekrut dari internal saja. Siapa orang yang direkrut KPK pada tahap awal adalah orang-orang yang pernah pada saat KPK jilid pertama memang sudah pernah dididik. Jadi KPK jilid pertama itu sudah pernah mendidik 80 orang, dididik sebagai penyidik. Itu di Akpol, Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ada 80 orang yang sudah dididik jadi penyidik. Dan di antara mereka juga ada yang sudah pernah dididik di FBI ya, dan Australia. Tapi karena selama ini mereka difungsikan di unit-unit lain, ada di penyelidik dan di tempatnya Pak Dedi, ya macam-macam tersebar. Orang-orang inilah nantinya kita rekrut kembali, tapi kita perkecil. Jadi langkah awal ini kita cuma merekrut 30 orang. Dari mereka 80 ini kita rekrut, kita tes. Kemudian dari 80 kita terima 30, dan 30 ini kembali kita didik ulang. Jadi tempat pendidikan dan pelatihannya nanti kita adakan di Pusdiklat Mahkamah Agung. Jadi kita ingin melakukan penyegaran, walaupun sebenarnya mereka ini sudah pernah mengikuti pendidikan, tapi kita ingin melakukan penyegaran, maka kita masukkan lagi ke pendidikan dan pelatihan di Mahkamah Agung. Kemudian kriteria-kriterianya, insya Allah ke depan setelah kita melakukan rekrutmen internal, kita akan membuka untuk umum ya Pak Dedi. Jadi 3 tahun, 4 tahun akan 2 tahun akan datang,
siapa tahu saja ada adik-adik dari ITB yang mau mendaftar, yang ingin bergabung, yang ingin mewakafkan dirinya untuk pemberantasan korupsi. Kita akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengikuti tes. Inilah yang akan dilakukan KPK ke depan, karena untuk menjadi seorang penyidik tidak selalu harus mempunyai latar belakang disiplin ilmu hukum. Ini catatan bahwa untuk menjadi penyidik KPK dia tidak harus seorang sarjana hukum. Dia bisa jadi dari teknik, misalnya teknik IT dan lain sebagainya, bisa dari ekonomi, bisa macam-macam. Karena kejahatan korupsi ini semakin luas, semakin canggih. Oleh karena itu, kita akan merekrut penyidik dari berbagai macam disiplin ilmu. Oleh karena itu, ke depan saya mempersilahkan adik-adik yang ada di ITB, kalau ingin mewakafkan dirinya kepada KPK, ingin mewakafkan dirinya untuk pemberantasan korupsi, pintu KPK terbuka selebar-lebarnya untuk kalian. Ya, ini ada hampir tertinggal tadi. Ada yang menarik sebenarnya pertanyaan terakhir, bahwa biasanya kalau kita mahasiswa ini kita masih idealis. Tapi ketika kita bergabung di dalam satu kementerian atau lembaga atau institusi lain, kita menghadapi kenyataan yang berbeda dari yang pernah kita dapatkan di kampus. Oleh karena itu sebenarnya disinilah diperlukan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Saya ingin mengkritik sedikit, maaf ini Pak Rektor, saya ingin mengkritik sedikit sistem pendidikan kita. Selama ini saya lihat ada sistem pendidikan kita yang agak keliru. Mengenai satu contoh yang sangat sederhana, UN, ujian nasional Pak Rektor. Ujian nasional itu saya lihat ada sistem standarisasi. Jadi sistem standarisasi itu misalnya angka sekian baru boleh dinyatakan lulus ujian nasional. Angka sekian dinyatakan tidak lulus. Kalau kita berpatokan pada standarisasi yang diterapkan oleh Depdikbud, itu artinya bahwa pendidikan kita ini mengutamakan kecerdasan akademik, kognitifnya. Ya, ini saya lihat dia lebih mengutamakan kecerdasan akademik, karena itu tadi ada standarisasi. Kalau enggak memenuhi angka sekian, ya lulus. Berarti yang dikejar anak-anak ini supaya dia pintar secara akademik. Tapi ada yang dilupakan. Apa yang dilupakan? Pendidikan kita melupakan itu pendidikan pembentukan karakter. Karakter kita tidak dibangun, kan? Sehingga apa? Kalau karakter kita tidak dibangun, itu tadi. Ketika kita masuk ke dalam satu institusi, ketika kita masuk ke dalam satu jabatan, kita bisa terseret ya oleh arus yang memang paling deras, arus yang tidak baik. Karena saya harus jujur katakan bahwa di luar ini lebih banyak setannya daripada di dalam kampus, Pak Rektor. Jadi mahasiswa ini harus berhati-hati. Oleh karena itu di sini dibutuhkan pendidikan karakter. Kalau kita lebih khusus lagi, maka KPK dalam hal ini lebih concern mengedepankan membangun MOU dengan pendidikan nasional kita untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi mulai dari tingkat paling bawah sampai di atas. Dan alhamdulillah ITB menjadi institut perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan karakter anti korupsi. Jadi sekali lagi kita memberikan penghargaan, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ITB yang sebagai perguruan pertama di Indonesia menyelenggarakan pendidikan karakter anti korupsi. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa insya Allah ke depan lulusan-lulusan ITB walaupun dia masuk ke sarang penyamun, dia tidak akan jadi penyamun. Dia tetap menjadi seorang mahasiswa yang idealis. Terima kasih Pak Abraham Samad untuk pencerahannya. Nah ini saya lihat tadi masih ada banyak yang mau bertanya nih ya. Tapi ini yang tinggal di sini berarti yang nggak ada kuliah jam 3 berarti kan ya. Oke, berarti satu sesi lagi coba kita coba ya. Ini susah, banyak sekali. Saya milih ya, yang perempuan dulu, wanita. Tadi yang sudah angkat tangan dari tadi ini sebelah kiri. Sebentar deh ya. Kemudian yang wanita lagi, selang-seling aja lah ya. Laki, wanita tadi sudah. Yang sebelah kanan nggak ada. Mahasiswa dulu kalau bisa ya, udah. Silakan.
tadi yang dari sini wanita tadi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainab dari Arsitektur 2009. Saya mau nanya dua hal. Yang pertama tentang sejauh mana Bapak sebagai Kepala KPK sanggup untuk menyeret nama-nama orang paling atas di Indonesia ini. Sebut saja SBY, atas saya yakin orang-orang tersebut melakukan banyak sekali hal, tapi entah kenapa sekalipun namanya terkait-kait di bangsa itu dan segala macam, tapi nggak pernah sampai ke tahap penyidikan sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ingat ketika saya nonton Kick Andy yang bagian Pak Antasari, ketika itu dia berkata gitu, ketika saya memutuskan jadi Kepala KPK banyak yang saya pertaruhkan, termasuk keluarga saya, termasuk keselamatan keluarga. Di sini apakah, kalau boleh tahu, Bapak pernah mengalami seperti apa ya, pengancaman terhadap keselamatan keluarga atau hal-hal yang lainnya seperti itu? Terima kasih. Pertanyaannya berat nih. Kita dengarkan dua pertanyaan. Dan selanjutnya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Abraham Samad. Perkenalkan, saya Gadi Rozaki dari Teknik Kelautan NTB 28. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Saya sekarang nggak merasa percaya tentang korupsi kepada siapapun. Polisi yang ketika kecil menjadi cita-cita saya, sekarang saya dengan polisi merasa tidak aman, maksud minta uang kecil atau apalah. Lalu Kementerian Agama yang ngurus agama ternyata korupsi juga, yang kemarin. Lalu sekarang setimbul pertanyaan, kenapa saya harus percaya KPK? Ya, Pak. Jadi apa alasan kami rakyat mendukung KPK? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ITB-nya keluar ini, Mas. Baik-baik orang ini. Ya, selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly dari Sains dan Teknologi Farmasi 2011. Sebenarnya pertanyaan pertama saya mirip dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana sih KPK sendiri menjamin bahwa anggota KPK itu steril dan independen. Jadi dia soalnya bukannya skeptis juga, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada anggota KPK yang mungkin melakukan konspirasi dengan pihak-pihak yang sedang diselidiki seperti itu. Terus kemudian yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa ada keterbatasan sumber daya manusia di KPK. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah pernah ada kasus-kasus yang tidak sempat ditangani di cancel atau ditangguhkan karena keterbatasan sumber daya tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini juga pertanyaannya tentang bagaimana kita bisa yakin sterilitas KPK dan juga apakah ada hutang-hutang KPK ya yang masih belum dibereskan. Nah, yang terakhir ini pertanyaan terakhir, silakan sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dari Sekolah Teknik Elektroinformatika. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Pak Abraham Samad yang sudah memberikan waktu. Pertanyaan saya pertama, ini akhir-akhir ini kan kita dihebohkan sama revisi UU KPK. Tanggapan Bapak beserta pimpinan yang lain, serta apa-apa yang akan Bapak lakukan untuk menolak ini revisi UU KPK. Kedua, ini di Twitter kan banyak tuh akun-akun pseudo atau akun-akun anonim. Menurut Bapak, gini, saya mau nanya, apakah ada Bapak melihat Twitter atau mempergunakan informasi-informasi di Twitter untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi atau penindakan? Terus lanjut, ya yang kemarin juga tentang sawaran gedung KPK gitu. Gimana kelanjutannya Pak? Gitu. Terus saya ingin bertanya, apakah ada suatu hal yang ini mungkin ya tindak pencucian uang gitu, tindak pidana pencucian uang.
di dalam saluran minum kopi tersebut. Terus ada beberapa pendapat saya sangat setuju dengan KPK yang masuk ke kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum. Soalnya ya kalau misalkan di kepolisian yang menindak itu polisi, ya terjadi konflik kepentingan gitu, konflik of interest. Ya saya berharap ketika nantinya KPK melakukan ada indikasi korupsi di sana, ya bukan KPK yang melakukan ini penindakan atau ya institusi lainnya gitu. Terus tadi pagi saya ya Arifin, nanti ini, satu lagi, silakan. Ini tadi pagi saya baca editorial media Indonesia, di situ harapannya Bapak segera memutuskan kasus besar gitu. Soalnya ya kalau kelamaan itu tuh buat kita ragu Pak gitu terhadap kinerja KPK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abraham, ini pertanyaannya. Silakan, ini pertanyaannya semakin memberat ini. Ya, tadi saya kaget juga melihat Zainab yang melankolis, tapi tiba-tiba pertanyaannya menok jantung. Ya, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa KPK dalam memberantas korupsi tidak pernah pandang bulu. Siapapun orang di negeri ini, walaupun pemimpin tertinggi, walaupun dia menteri, walaupun dia ketua partai, siapa saja yang melakukan korupsi di negeri ini, maka KPK tidak segan-segan melakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Itu jaminan KPK. Jadi siapapun dia di negeri ini. Kemudian bagaimana dengan Senturi? Saya ingin katakan bahwa Senturi ini kan sudah hampir 2 tahun ya, proses penyelidikannya. Ada problem sebenarnya di dalam kasus Senturi itu. Kalau ibaratnya dia sebuah kejahatan pembunuhan, maka TKP-nya itu tempat kejadian perkaranya sudah hancur lebur. Kenapa saya katakan sudah hancur lebur? Bahan Senturinya kan sudah nggak ada. Namun demikian, saya harus memberikan jaminan kepada Anda bahwa kita, KPK, bukan saya, KPK tidak akan pernah meng-SP3-kan atau mempeti-eskan, karena SP3 memang tidak dibolehkan, tapi KPK tidak akan pernah mempeti-eskan kasus Senturi. Insya Allah, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kalian bisa mendengar kasus Senturi ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Itu artinya apa? Itu artinya ketika kasus Senturi ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu sudah ada tersangka yang akan diumumkan. Satu. Kemudian yang kedua, saya ingin juga menjelaskan supaya KPK tidak dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu, bahwa di dalam konstitusi kita, kalau misalnya seorang presiden atau wakil presiden ditetapkan sebagai tersangka, itu bukan kewenangan KPK, tapi itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini di dalam konstitusi kita. Supaya clear, jangan sampai nanti KPK dianggap tidak berani. KPK siapapun yang bersalah, KPK akan melakukan pemberantasan. Tapi KPK di dalam konstitusi tidak boleh menetapkan kalau dia kepala negara maupun wakil kepala negara. Dia hanya bisa menentukan kasus ini ditingkatkan penyidikan, kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti, dan Mahkamah Konstitusi yang akan menetapkan kalau kepala negara atau wakil kepala negara sebagai tersangka. Ini di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini harus clear, sehingga kalian harus paham. Karena kenapa? Saya tidak ingin dianggap bahwa KPK tidak berani. KPK hanya sebatas menyatakan kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Selanjutnya bola ini ada di Mahkamah Konstitusi. Ini yang harus clear. Sehingga kalau terjadi apa-apa, jangan KPK dipersalahkan bahwa KPK tidak berani menetapkan, karena dalam konstitusi kita hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa menetapkan ketika orang itu presiden atau wakil presiden. Ini clear ya, jangan sampai adik-adik mahasiswa ini dipolitisasi oleh orang-orang di Senayan bahwa KPK bukan tidak berani. Di dalam konstitusi KPK hanya menentukan kasus ini kalau dia melibatkan kepala negara ya. Dalam konstitusi meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, dan kasus ini dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi.
dan Mahkamah Konstitusi melanjutkan penyelidikannya bersama DPR, dan pada saat itu Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa yang bersangkutan sebagai tersangka, bukan kewenangan KPK. Ini harus clear. Dan yang kedua, sekali lagi saya tegaskan bahwa insya Allah tidak lama lagi KPK akan meningkatkan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian masalah Pak Antasari tadi ya, ancaman. Saya sebelum di KPK, dulu di Makassar, kebetulan saya ini aktivis juga, Pak Rektor, aktivis anti korupsi. Jadi teror itu bagi saya dulu kalau di Makassar itu seperti sarapan pagi tiap hari. Jadi saya perlu sampaikan, dulu Pak Rektor saya punya usaha kecil di Makassar. Zaman dulu belum ada HP. Jadi istri saya itu punya usaha namanya wartel. Wartel dulu waktu belum ada HP itu kan laku banget itu, orang sibuk mencari. Jadi istri saya dulu punya wartel. Tapi karena saya itu concern terhadap pemberantasan korupsi, wartel saya itu pernah dihancurin dan rata sampai tanah. Ini adalah salah satu bentuk teror, sehingga pada akhirnya kita harus menutup wartel itu. Dan bagi kami sekeluarga itu tidak ada masalah, karena memang kita sudah mewakafkan diri kita untuk pemberantasan korupsi. KPK tidak melakukan konspirasi dengan para koruptor. Apakah bisa dijamin bahwa KPK ini masih... Oh tidak, ada pertanyaan yang terlupa. Kenapa saya harus percaya KPK? Saya ingin menjawab begini, bahwa KPK bukanlah malaikat, KPK bukanlah nabi, tapi KPK adalah sekumpulan dari manusia-manusia biasa, tapi berusaha mendekati, berperilaku seperti dewa. Oke? Jadi kumpulan manusia-manusia yang ada di KPK berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang dilakukan dewa. Apa yang dilakukan para dewa itu? Berusaha untuk tidak melakukan penyimpangan. Itulah orang-orang KPK. Sekali lagi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran, penyimpangan. Namun demikian, sebagai manusia biasa, kalaupun ada satu dua orang yang tidak luput dari kesalahan, maka KPK tidak akan pernah menutup-nutupi orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita ingin jujur katakan bahwa di KPK itu sudah beberapa orang ditindak. Kalau kita lihat itu kejahatannya sebenarnya kecil-kecil, tapi KPK itu tidak pernah mentolerir. Begitu seseorang melakukan kesalahan, langsung dikeluarin. Saya kasih contoh, kejahatan yang sangat ringan saja di KPK itu harus dikeluarin. Ada seorang pegawai KPK perempuan melapor bahwa si B ini kemarin 2 kali memberikan tangannya gini kan, sementara kerja. Tahu nggak apa yang dilakukan pimpinan KPK? Meminta orang itu disidangkan dan putusannya langsung dipecat. Ini yang saya ingin gambarkan. Hanya mencolek tangan seorang perempuan 2 kali, KPK langsung memecatnya. Hanya mencolek 2 kali, gini aja Pak. Pak dia ditahu orangnya. Jadi jangankan kejahatan yang berat, dia hanya mencolek begini dan ngomong-ngomong sedikit ya. Kau mau nggak jadi istri saya? Ini ada di KPK. Jadi setelah dia colek begini, dia tanya tuh perempuan, kau mau nggak jadi istri saya? Kalau kau mau, aku jadikan kau istri kedua. Itu kan? Ini kan sebenarnya kejahatannya. Sebenarnya ini kejahatannya menurut saya biasa-biasa saja. Sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi apa yang dilakukan KPK? KPK langsung memecatnya. Setelah dilakukan sidang dan orang itu terbukti memang melakukan itu, colek 2 kali tangan, kemudian bertanya bahwa mau nggak kamu bisa jadi istri, dan langsung kita lakukan pemecatan. Inilah yang dilakukan KPK. Jadi kita zero tolerance. Jadi sekecil apapun kejahatan yang di KPK, kita tidak akan pernah mentoleransi, apalagi yang namanya penerima suap. Jadi itu yang dilakukan KPK. Kemarin saya pernah lihat di Metro bahwa ada pegawai KPK yang ditangkap karena menerima suap. Ternyata saya cek itu bekas pegawai KPK, sudah lama dikeluarkan. Jadi sekali lagi, pelanggaran sekecil apapun di KPK itu tidak pernah ditoleransi. Seperti tadi saya katakan, kami mencolek 2 kali dan menyatakan, mau nggak kau saya jadi istri kedua, dan orang itu marah, tersinggung, melaporkan sama pimpinan, dan kemudian pimpinan
meminta untuk dilakukan investigasi, kemudian di sidang, dalam sidang itu ternyata yang bersangkutan terbukti mencolek dan menyatakan mau memberi uang, dan pada saat itu juga pimpinan KPK memutuskan orang ini dipecat. Tidak ada SP1, tidak ada SP2. Itulah yang dilakukan KPK. Karena kenapa? Kita harus menjaga marwah dari KPK itu sendiri. Kita tidak mau kesalahan sedikit pun akan merusak institusi KPK itu sendiri. Inilah yang dilakukan KPK. Kemudian tadi pertanyaannya, bisakah dijamin bahwa pegawai-pegawai di KPK itu steril? Sekali lagi kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Tapi kalau untuk menjamin 100%, saya tidak bisa menjamin karena mereka adalah manusia-manusia biasa. Tapi saya coba yakinkan kepada Anda semua bahwa kejahatan sekecil apapun di KPK itu dilakukan tindakan. Apalagi kalau misalnya dia melakukan konspirasi dengan calon koruptor, dia menerima suap untuk tidak melanjutkan sebuah perkara, itu menjadi pelanggaran yang luar biasa di KPK. Kalau misalnya dia sampai melakukan konspirasi dengan koruptor, itu bukan cuma dipecat, tapi itu dipidanakan kalau di KPK. Selain dipidanakan, dia dipecat. Itulah KPK lakukan. Kemudian menolak revisi. Terus apakah KPK melakukan investigasi berdasarkan laporan-laporan di Twitter, ya, mungkin saya tangkap begitu ya. Jadi kita juga biasa mengakses Twitter, tapi kita paham betul juga bahwa informasi-informasi di Twitter itu adalah informasi-informasi yang tidak bisa ditelan begitu saja 100%, karena di situ juga banyak fitnah, banyak Twitter yang palsu mengatasnamakan orang tertentu padahal sebenarnya bukan orang bersangkutan. Di Twitter, di Facebook banyak orang mengatasnamakan ada Abraham Samad Abraham, itu macam-macam di situ di Facebook, di Twitter. Padahal saya sejak dari awal, dari dulu tidak pernah buat Facebook, tidak pernah buat Twitter, dan seluruh pimpinan di KPK tidak punya Twitter dan tidak punya Facebook karena kita menjaga kemungkinan hal-hal yang bisa disalahgunakan. Dan sekali lagi bahwa kasus-kasus besar jadi taruhan, insya Allah kasus-kasus besar kita akan selesaikan, tidak akan kita putuskan, termasuk kasus Hambalang. Cuman saya ingin clearkan ya, tadi itu editorial media Indonesia. Saya juga biasa tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kasus besar oleh media Indonesia. Karena saya perlu jelaskan apa yang dimaksud kasus besar seperti tadi yang saya jelaskan itu grand corruption. Saya tahu maksud media Indonesia itu kasus-kasus apa yang dimaksud. Media Indonesia itu hanya tahu bahwa kasus besar itu kasus Senturi. Jadi selain kasus Senturi dianggap semua kasus kecil. Ini keliru. Karena menurut saya keliru, tadi saya sudah jelaskan. Kasus besar itu apa? Bisa saja kerugian negaranya kecil, tidak seperti Senturi 6,7 triliun. Tapi siapa yang melakukan? Polisi, jaksa, hakim, itu kasus besar. Konglomerat nomor 11 di Indonesia. Walaupun dia cuma menjual 3 miliar, tapi ini kasus besar. Karena orang yang melakukan orang besar. Jadi itu salah. Saya ingin clearkan, mungkin di sini ada wartawan yang dimaksud dengan kasus besar itu bukan saja kasus Senturi. Kalau Anda lihat tadi rumusan apa yang dimaksud grand corruption, bahwa bisa kerugian negaranya kecil. Tapi lihat dulu dong siapa pelakunya. Kan begitu. Jadi kasus besar bukan saja Senturi, bukan saja Hambalang. Jadi saya protes kalau dikatakan KPK tidak melakukan menyelesaikan kasus-kasus besar. Kasus-kasus besar sudah diselesaikan, sedang ditangani KPK. Simulator itu kalau menurut saya apa bukan kasus besar? Itu nyawa taruhannya itu membongkar simulator. Lebih sulit membongkar simulator daripada membongkar Senturi. Ini yang perlu saya jelaskan sama kalian. Senturi tidak ada apa-apanya. Kalau kita membongkar Senturi tidak ada ancaman yang kita hadapi. Tapi kalau kasus simulator itu ancaman luar biasa. Senjata di hadapan kita. Itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian-kalian. Agar supaya media harus adil. Media harus adil menilai kinerja KPK. Karena saya lihat media hanya menilai bahwa KPK hanya boleh dikatakan berhasil kalau menyelesaikan kasus Senturi. Ini harus adil. Karena menurut saya Senturi dibandingkan Korlantas tidak ada apa-apanya kalau dari segi ancaman. Dari segi kerugian negara mungkin betul 6,7 triliun. Tapi dari segi ancaman kita melakukan investigasi terhadap kasus Senturi tidak pernah mendapat ancaman. Tapi begitu masuk kepada Korlantas
senjata ada di hadapan kita. Jadi itu yang perlu saya jelaskan kepada kalian-kalian. Jadi kita tidak akan berhenti membongkar kasus besar, termasuk Hambalang. Hambalang sekarang yang ada tersangkanya memang baru BPK, tapi 1-2 bulan ke depan mungkin yang ada di kepala Anda siapa yang harus jadi tersangka itu akan diumumkan ke depan. Terima kasih. Si Pak Abraham, ini terus terang kita nih kalau diskusi ini pasti sampai malam ya, tapi ini karena waktunya ini sudah 3:30 tadi perjanjiannya ya. Jadi nanti ada promotor ada moderator ya. Jadi sekali lagi kita mungkin sama-sama berterima kasih Pak Abraham cara hadirnya dan Allah semoga Pak Abraham dan abdi KPK diberikan kekuatan. Jangankan Pak Abraham, Rasulullah SAW aja musuhnya begitu banyak ya. Orang yang membela kebenaran keadilan seperti Pak Abraham wajar akan banyak yang tidak suka. Tapi insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah membantu, insya Allah akan berhasil. Jadi kita mari sama-sama memberikan aplaus dan doa kepada Pak Abraham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Profesor Hasanuddin. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk terima kasih, Rektor Institut Teknologi Bandung akan menyerahkan cindera mata kepada Bapak Abraham Samad. Pada yang hormat Profesor Akmal kami persilakan. Selanjutnya, pemberian cindera mata akan dilakukan oleh perwakilan mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Iya Pak, kami dari teman-teman mahasiswa ingin memberikan sebuah tanda cinta kami kepada KPK, 2 buah bunga yang belum mekar ya. Itu tandanya kami masih berharap KPK lebih mekar lagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Ahmaloka dan Bapak Abraham Samad. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pemberian cindera mata tadi, maka berakhir pula acara Stadium General pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin. Selamat sore dan sampai jumpa di